Ya, jadi kami kan menekankan pada eco-entrepreneurship. Ya, Jadi kami di dalam mahasiswa itu juga memberikan kepada mereka itu, apalagi sekarang kami kan bebas kurikulumnya, kami ya, mengemas sendiri, ya, sehingga luaran-luaran itu diharapkan setiap mahasiswa yang tamat itu akan mempunyai kemampuan untuk berwirausaha sesuai dengan ya, lokal wisdom itu. Apalagi visi misi kami itu untuk menjadikan perguruan tinggi yang bermutu dan berbudaya. ya. Bermutu dan Oh, berbudaya. Berbudaya itu dalam arti yang luas, bukan budaya Bali lokal itu tidak. ya, Budaya ya, artinya beri apa kekinian. Bermutu itu ya, sekarang ini kan budaya global itu teknologi. Kami tetap gitu. ya, Bukan dalam artian budaya yang sempit untuk seperti tari ya, Bali, budaya Bali tidak. ya, Bermutu ya, dan berbudaya mengikuti budaya yang dinamis sekali. Itu ya. prinsip kami. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan, wawancara ini juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Andes Imade Sukamerta MPD. Beliau adalah Rektor Universitas Berarti. Mahasaraswati. Apa kabar, Pak Madi? Baik, sehat. Terima kasih Pak Ya, Bambang atas ya, diundangnya kami untuk Zoom ini. ya, baik. Sehat-sehat. Pak Madi Sukamerta lahir di Tabanan, Bali, 7 Mei 1955, menyelesaikan Iya, S1 di Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian S2 iya. di Universitas Negeri Malang, dan S3 di Universitas Udayana, Bali. Mengawali Iya. karir sebagai dosen di Universitas Mahasaraswati, kemudian pernah menjadi ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing, Saraswati juga, pernah menjadi direktur Akademi Bahasa Asing di Saraswati juga. Saat ini menjadi rektor Universitas Mahasaraswati, Denpasar periode 2022-2026. Juga menjadi ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia APTISI wilayah 8 Bali. Nah, Iya. Pak Madi mungkin bisa melengkapi cerita singkat yang menarik, berkesan selama perjalanan karir yang begitu panjang. Silakan. Baik, Pak Bambang. Sebenarnya dulu saya kan mulai kuliah tahun 1975. Ya, Yaitu dulu di FKIP Universitas Udayana Singaraja. Itu kan dulu ada program BA. ya, Nah, waktu itu tahun 78 tamat BA, belum ada untuk sarjana lengkap di Bali. Akhirnya yang ingin melanjutkan studi untuk mendapatkan sarjana lengkap, doktoral istilahnya zaman itu, ya. akhirnya saya memilih IKIP Negeri Yogyakarta. Tahun Oh, 9 saya melanjutkan ke sana doktoralnya, tamat tahun 81. Itu. Jadi ya. tamat 81, tahun 1982 saya itu melamar sebagai PNS DPK Kopertis Wilayah 6 dulu namanya di Surabaya. Ya, Nah,
Setahun kemudian, karena pada waktu itu eh, boleh dikatakanlah doktoranus itu kan langka. Ya. Akhirnya saya pertama jadi dosen itu setahun setelah 82, 83 sudah mulai ditunjuk sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di FKIP Universitas Mahasiswati. Jadi ketua jurusan 10 tahun, Pak Bambang. Oh, ya. Tahun 83 sampai 93. Nah, setelah saya jadi ketua jurusan bahasa Inggris oleh rektor waktu itu almarhum Dr. Igusti Maditambah, beliau bincang-bincang kita ini daerah pariwisata, kenapa tidak kita membuat akademi bahasa asing gitu. Nah, waktu itu saya dari tunjuk, saya mengusulkan mendirikan akademi bahasa asing dengan 4 prodi waktu itu, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Perancis, dan Jerman. Ya. Tapi dalam perjalanan itu yang bisa cuma 2 prodi, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Nah, jadi Akademi Bahasa Asing tahun 93 itu hanya 2 prodi. Nah, setelah 10 tahun, 94 kemudian itu dari 83 saya memiliki jurusan, berakhir tahun 93 sampai 2004. Nah, oleh yayasan disuruhlah kenapanya akademi. Nah, akhirnya akademi ini dirubah menjadi Sekolah Tinggi Bahasa Asing. Ya. Nah, 2004 sampai 2014 saya menjadi ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing STIBA namanya. Ya. Ya, berarti saya praktis 20 tahun sudah, sekalipun saya PNS diperbantukan di Universitas Mahasiswati, karena 20 tahun sudah meninggalkan Universitas Mahasiswati yang ditunjuk dalam satu yayasan sih ini. Jadi perguruan tinggi itu kan yayasan itu mempunyai perguruan tinggi, jadi ada ABAM jadi STIBA, ada Universitas Mahasiswati, Akademi Farmasi ada. Akhirnya tahun 2014 setelah saya selesai 20 tahun disuruh oleh yayasan ikut pemilihan rektor gitu. Memang juga bis saya masih di Universitas Mahasiswati. Cuma dalam pelaksanaannya tugas saya kan di luar universitas, dalam satu lingkungan yayasan. Nah, tahun 2014, nah saya terpilih dari 3 kandidat, saya suara terbanyak. Waktu itu kan masih pemilihan rektor. Ya, 2014, terpilih jadi rektor. Nah, 1 tahun Mas itu rektor hanya 4 tahun, 4 tahun. Jadi 2014, 18, kemudian 18 sampai 22. Nah, terus dengan adanya Permendikti 16 tahun 2018 tentang Statuta Perguruan Tinggi Swasta, di mana di swasta itu rektor bisa dipilih kembali sepanjang yayasan menghendaki tanpa ada pemilihan, tanpa election, tetapi selection. Nah, akhirnya tahun 2022 saya terpilih kembali, diangkat oleh yayasan untuk periode 2022 sampai 2026. Untuk jabatan ketiga ini saya masih 2026. Gitu. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya Pak, apakah di bawah Yayasan Saraswati ini selain universitas yang tadi sekolah tinggi atau lembaga pendidikan tinggi yang lain masih ada Pak? Begini Pak, Yayasan Saraswati ini adalah yayasan tertua di Bali, berdiri tahun 1946. Nah, 1 tahun setelah merdeka, berilah yang namanya Yayasan Pertuguhan Rakyat Saraswati, di mana pendirinya almarhum Dr. Gusti Maditambah adalah siswa langsung di Taman Siswa. Nah, beliau ke Bali mendirikanlah sekolah namanya SLUB atau SMP. Nah, yayasan sampai saat ini membawahi beberapa unit pendidikan. Yang ada saat ini ada 4 TK, 6 sekolah dasar, 1 SMP, 3 SMK,
1 SMA. Nah, sebelum merger di perguruan tingginya ada 3, yaitu Sekolah Tinggi Bahasa Asing, Akademi Farmasi. Nah, begitu saya jadi rektor di periode kedua itu, kan ada tawaran dari kementerian, diharapkan satu yayasan yang mempunyai lebih dari satu perguruan tinggi diharapkan merger waktu itu. Nah, kamilah yang pertama, kami lupa tahun 2019 atau berapa, 19 ya, kami pertama kali mendaftar supaya kami dimergerkan. Artinya ada 3 perguruan tinggi sekolah tinggi bahasa asing, Akademi Farmasi, itu supaya bagian daripada Universitas Mas Saraswati yang beri tahun 1982. Nah, itu. Menjadi sana, di mana Sekolah Tinggi Bahasa Asing kami jadikan dia Fakultas Bahasa Asing, kemudian Akademi Farmasi dijadikan Fakultas Farmasi. Dan waktu itu kami merger, kami minta bonus supaya diberikan S1 Farmasi. Waktu itu masih moratorium. Karena moratorium lah kami mau merger itu supaya dapat dibuka untuk farmasinya. Akhirnya akhirnya dikabulkan gitu. Akhirnya dikabulkan sehingga sampai saat inilah seperti yang nanti yang serta lengkap isi di prodinya yang ada di wawancara itu sudah. Begitu ceritanya. Jadi sekarang yayasan mempunyai hanya 1 perguruan tinggi, Universitas Mas Saraswati gitu. Baik, ya Pak Made sudah begitu panjang mengikuti perjalanan Universitas Mas Saraswati ini, dan jabatan mulai dari bawah sampai 3 kali Pak ya menjadi rektor. Nah, mungkin juga bisa bercerita mengenai perjalanan usaha, upaya apa saja yang dilakukan sehingga akhirnya bisa mencapai puncak dengan akreditasi unggul ini. Ya, begini Pak, saya sebenarnya waktu saya jadi ketua program studi bahasa Inggris itu, saya kan berlatar belakang saya pendidikan bahasa Inggris. Jadi saya waktu itu ya ini cerita, saya kan dosen DPK. Jadi ngajarnya malam-malam hari, siang-siang hari itu saya jadi guide. Nah, waktu itu 82 sampai 93 itu jadi guide itu kan sedang boomingnya, artinya cari uang itu di perusahaan gampang di Bali. Nah, jadi di sana saya banyak terinspirasi dengan tamu-tamu yang datang ke luar negeri itu, bahwa perkembangan dunia itu akan begini dan itu. Nah, itu juga salah satu yang melengkapi pengalaman saya, bukan hanya sebagai dosen, saya juga sebenarnya ada jiwa entrepreneur gitu. Entrepreneur artinya ya saya ada usaha membuat transport gitu. Sampai sekarang ya syukur masih ada lah. Yang istri yang mengelola dengan anak-anak gitu. Pariwisata, angkutan wisata loh Pak Bambang. Nah, jadi ini juga melatar belakangi saya, dan hal ini saya harus juga mengedepankan entrepreneur. Artinya dalam mengelola pendidikan tinggi itu kita tidak hanya bisa fokus, harus ada jiwa entrepreneur. Bagaimana kita melihat peluang-peluang ke depan itu? Depan itu bagaimana? Kalau kita hanya begini-begini saja tanpa berinovasi, pasti kita akan ketinggalan. Nah, begitu saya jadi rektor tahun 2014, saya berdasarkan latar belakang saya dan juga pemikiran saya yang selalu berpikir inovatif ke depan itu, saya mulai melihat di universitas ini, karena dulu kan saya di luar ya di sekolah tinggi, artinya meskipun bahwa yayasan, saya bawa artinya kemajuan-kemajuan yang saya capai di akademi, di sekolah tinggi itu, saya coba untuk terapkan seperti begitu saya datang ke universitas, saya lihat waktu itu dosennya masih sedikit, ada 15 doktor itu mungkin.
Ya. Ya. Termasuk saya waktu itu. Ya. Nah, ini kenapa kok ini orang-orang sekarang nih. Nah, waktu itu pertama saya buat kebijakan itu entah apa itu saya adakan. Pokoknya sekarang dosen-dosen harus kuliah. Karena ke depan itu tuntutan pasti akan S3, tidak cukup sekalipun aturannya cuma S2 tapi harus S3. Ya. Saya mulai di sana itu membuat kebijakan-kebijakan ke fakultas semua dosen harus kuliah S3. Kalau Anda umur 40 sudah S3, nanti bisa kontrak kita putus. Nah, semenjak itulah booming terus mereka kuliah sekalipun biayanya kita masih bantu 50-50, ada yang sendiri, ada yang kita bantu full, ada yang 50% tergantung daripada keperluan kita. Nah, dari 2014 itulah cepat sekali dalam waktu 10 tahun seperti saat ini sebenarnya sudah ada 121 orang doktor yang dari 15 zaman itu sekarang sudah 121 doktor karena kebijakan saya itu mengharuskan dosen itu harus S3 gitu. Itu yang pertama saya lakukan, harus studi karena mencetak doktor itu tidak akan bisa kayak membangun gedung. Kalau membangun gedung kita bisa cuma 1 tahun bisa jadi, tapi ini untuk kita doktor nggak bisa Pak, harus memerlukan waktu yang lama. Nah, syukur waktu keberanian saya ada buah hasilnya seperti sekarang ini. Kalau nggak gitu, tidak mungkin kami bisa unggul. Yang kedua, kebijakan kami itu, jadi setiap dosen itu harus mempunyai jabatan fungsional. Jadi kami kejar terus begitu, dan kami juga mengangkat dosen-dosen baru banyak. Karena itu sebelumnya itu kan dosen-dosen DPK banyak di Saraswati. Nah, kalau kami waktu tidak punya keberanian untuk mengangkat, bisa bayangkan Pak Bambang itu sekarang bagaimana kita bisa dosen-dosen DPK itu pemerintah beri bantuan kepada kita lagi, sementara mereka itu kan harus pensiun. Nah, karena mereka itu pensiun harus diganti, dan nanti kalau kami mengganti sesaat begitu kan masih muda-muda. Nah, 2014 kami mulai mengangkat, dan syukur sekarang dari dosen-dosen yang kami angkat 2014 itu sudah banyak yang kolektor kepala. Nah, itu malah kami akan kejar sekarang supaya yang kolektor kepala menjadi guru besar. Artinya ada aturan-aturan seorang dosen begitu diangkat jadi dosen dalam waktu 1 tahun begitu dia boleh naik jabatan ke asisten ahli, kami terus suratin. Nah, yang sudah doktor gitu langsung ke lektor. Nah, jadi ini kami wajibkan mereka. Karena kalau mereka itu asisten ahli 2 tahun dia tidak menguruskan japungnya, kan setiap tahun kami perpanjang mereka yang kami kontrak itu. Ini sudah tidak ada potensi untuk jadi dosen. Ya, silakan keluar gitu. Jadi punishment-nya itu juga kami lakukan. Jadi pertama sekolah harus, kemudian japung dalam periode tertentu kami tuntut terus dan kami suratin sehingga sampai saat ini sudah banyak yang muda-muda itu lektor kepala. Sementara yang tua-tua yang DPK dulu di bawah saya itu kan banyak. Itu sudah banyak pensiun dari 150 orang dosen dulu DPK, sekarang mungkin tinggal 25 atau berapa. Jadi tidak masalah karena kami sudah mempunyai dosen di sana sudah kami lengkap itu datanya dosen kami itu gitu Pak Bambang. Ya, baik. 121 dokter. Ini melayani berapa mahasiswa, berapa prodi, berapa fakultas? Ya, nanti dalam laporan tertulis juga sudah lengkap dari sana. Tapi kalau Pak itu dari 464 dosen yang kami punya itu rasionya bagus, artinya kan sesuai aturan pemerintah kami tidak mau apalagi kemarin menjelang unggul itu kan dicek itu ada yang merah yang tidak. Nah, itu melayani 13.000 sekian mahasiswa, artinya
rasio dosen di masing-masing prodi cukup. Malah ada beberapa prodi yang sekarang langka itu memang dosennya cukup. Katakanlah itu seperti Fakultas Pertanian, ada 2 prodi di sana, dosennya bagus-bagus di sana. Ada 14-12 dosen, ya nggak tahu lah karena masyarakat di pertanian itu kurang minatnya. Tapi nggak apa-apa, mereka ini kalau dia tidak mengajar itu kan bisa untuk meningkatkan bantu institusi untuk melakukan riset, kemudian penelitian-penelitian yang luarannya nanti itu kan bermanfaat untuk akreditasi perguruan tinggi gitu Pak. Nah, jadi kalau lihat dari rasionya ini boleh dikatakan beberapa prodi malah kami lebih, tetapi nggak apa-apa atau juga nanti akan ada pensiun. Nah, itu yang untuk itu artinya kami tidak hanya memenuhi batas minimal tapi lebih daripada itu sehingga ke depan itu kami tidak panik nanti gitu. Iya. Ada berapa prodi dan berapa fakultas, Pak? Begini, kalau fakultasnya itu ada 9 dengan pasca dan prodinya ada 28 prodi. 28 prodi ini termasuk 2 PSDKU yang itu ada di Mataram, PSDKU di Mataram. Nah, ini nanti pelan-pelan kami akan tutup 2 prodi yang PSDKU karena apa? Karena di sana sudah image-nya mungkin kadang sudah masyarakat dulu pernah jaya itu 82 di sana itu. Nah, ini PSDKU citranya kan kami pada waktu merger itu kan kami bilang tadi itu ada sekolah tinggi, akademi farmasi, ada di Lombok Universitas Mahasiswati. Jadi sekaligus, nah jadilah dia itu PSDKU 4 prodi, 2 sudah kami tutup karena tidak ada mahasiswanya, yang tinggal 2. Ini mudah-mudahan tahun depan kami akan tutup karena sudah tidak artinya image-nya di sana sebelumnya bergabung dengan Unmas dan Pasar mungkin biasalah kalau sudah tidak itu ya mati pelan-pelan lah di sana, dan itu kami akan sesuai dengan yang jelas tidak akan ada melukai dosen dan mahasiswa. Kami tetap berkonsultasi dengan L2 Dikti supaya bagaimana tidak akan menyalahi aturan dalam menutup itu. Begitu kami realistis saja gitu. Mas Saraswati sudah mencapai akreditasi unggul. Ke depan apa Pak yang masih diprogramkan atau menjadi target untuk meningkatkan terus kualitas Mas Saraswati ini? Ya, jadi prinsipnya kami kan terus ingin supaya lebih dari standar itu. Nah, sekarang dalam jangka pendek, prodi-prodi yang sudah unggul itu kami arahkan untuk mendapatkan nanti diajukan untuk akreditasi internasional. Ini sekalipun pasalnya sangat berat, tapi kami berusaha yang sudah beberapa prodi yang unggul itu kami sudah pikirkan harus ke internasionalisasi. Jadi tidak akan cukup, harus global. Karena bagaimanapun juga kami membaca ke depan itu persaingan bukan hanya di Indonesia, di Bali, Indonesia, tapi juga nanti akan dunia. Nah, tentu di sini memang kami masih jauh lah dibandingkan dengan negeri dan sebagainya. Tapi kami tetap berusaha sesuai dengan kondisi situasi yang kami ada. Yang unggul-unggul kami dorong dulu, sedangkan yang tidak unggul ini kita juga tidak tahu nanti kebijakan pemerintah, tapi Permen 53 itu kan nanti hanya ada akreditasi dan tidak akreditasi accredited dan non accredited kan begitu Pak ya. Ya kami sekalipun begitu kami tidak pernah pusing, kami tidak cukup hanya akreditasi dan tidak. Kalau kita ingin lebih harus internasional atau kita kalau skornya nanti itu supaya terus lebih bagus, kami tidak akan stop, kami akan terus berinovasi sesuai dengan target. Kalau mana prodi-prodi yang sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan, kami terus ya itu kami tingkatkan sekalipun
Permen 53 itu kan cukup itu, tapi tidak. Karena apa? Masyarakat juga pasti akan melihat perguruan tinggi itu adalah dan Ya, diakrasinya. Gitu, Pak. ya. Universitas Mahasiswati termasuk apa luar biasa, termasuk dua PTS di Bali yang mendapat akreditasi unggul. Nah, mungkin Bapak bisa cerita mengenai apa kekhasan, Pak, apa karakteristik yang khusus dari Mahasiswati ini. Ya, jadi memang betul untuk biar Pak tahu juga kondisinya di Bali. Di Bali ini ada 50 perguruan tinggi swasta, NTB ada Ya, 50-an juga, NTT ada 45 atau berapa. Dan dulu kan jadi satu, sekarang cuma Bali. ya, NTB itu menjadi wilayah 8A, ya, 88. NTB sudah termasuk tersendiri. Nah, untuk saat ini memang hanya dua perguruan tinggi yang memenuhi syarat untuk unggul. Yang lainnya masih jauh lah Pak, karena itu ada syarat tertentu ya, itu. Ya, jadi kami kan menekankan pada eco-entrepreneurship. ya, Jadi kami di dalam mahasiswa itu juga memberikan kepada mereka itu, apalagi sekarang kami kan bebas kurikulumnya, kami mengemas sendiri, ya, sehingga luaran-luaran itu diharapkan setiap mahasiswa yang tamat itu akan mempunyai kemampuan untuk berwirausaha sesuai dengan ya, lokal wisdom itu. Apalagi visi misi kami itu untuk menjadikan perguruan tinggi yang bermutu dan berbudaya. ya. Bermutu dan Oh, berbudaya. Berbudaya itu dalam arti yang luas, bukan budaya Bali lokal itu tidak. ya, Budaya ya, artinya budaya apa kekinian. Bermutu itu ya, sekarang ini kan budaya global itu teknologi. Kami tetap gitu. ya, Bukan dalam artian budaya yang sempit untuk seperti tari ya, Bali, budaya Bali, tidak. ya, Bermutu ya, dan berbudaya mengikuti budaya yang dinamis sekali. Itu ya, prinsip kami. Oleh karena itu, sekarang ini kan pemerintah fokusnya kepada remote base, artinya kepada ya, pedesaan. Nah, kami pun juga di dalam mata-mata kuliah yang kami akan kemas itu supaya nanti luarannya itu mahasiswa mempunyai kemampuan untuk setelah mereka tamat itu eh, fokus siap kerja sesuai dengan lingkungan. Nah, ya, di Bali apa? Kayak gitu. Oleh karena itulah beberapa fakultas yang ada itu untuk MBKM-nya ini kami merencanakan untuk memberikan pelajaran bahasa Inggris kepada prodi-prodi yang lain karena ya, di Bali adalah pariwisata ya mungkin nanti setelah mereka fakultas ini bahasa Inggrisnya bagus kan setelah tamat itu nanti bisa untuk ke itu artinya untuk bisa bekerja di lingkungan Bali sendiri di masyarakat sesuai dengan itu kalau peranian apa ya sekarang organik. Nah itu yang akan kami kembangkan ciri khasnya. Jadi kami tidak akan hanya mendidik mereka itu untuk mempunyai mengejar IP yang tinggi, tapi juga kami mengharapkan mahasiswa itu supaya soft skill-nya, karakternya itu ya, juga diarahkan dengan mata-mata kuliah yang dirancang khusus dari universitas supaya luaran kita itu berkarakter. Terutama berkaitan dengan kebangsaan, begitu mereka itu 4 pilar kebangsaan itu adalah komitmen the founding fathers kita, bagaimana negara kita ini yang beragam, yang apa namanya dari suku, bahasa, agama berbeda, tapi mereka harus bangga ya. menjadi bangsa Indonesia dan itu pun ada mata kuliah yang khusus tentang yang begitu supaya berkarakter sesuai Ya. dengan bangsa Indonesia. Ya. Baik, Mas Saraswati sudah cukup lama ya Pak Dan 82. mengabdi. Iya, eh, apa prestasi-prestasi atau capaian yang sampai sekarang Pak, misalnya baik di tingkat nasional maupun di internasional. Itu kalau di poin 6 itu capaian prestasi yang itu ya seperti Unmas Denpasar setiap tahun selalu memperoleh capaian yang luar biasa baik secara nasional maupun Ya, internasional. Untuk rekognisi
dosen baik secara nasional maupun internasional. Dalam 3 tahun terakhir, Unmas Denpasar memiliki 731 rekognisi dosen tingkat nasional dan internasional dalam visiting lecturer, menjadi invited speaker, menjadi staf ahli, menjadi mitra bestari pada jurnal, dan mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional atau internasional. Di samping itu, prestasi mahasiswa, baik prestasi akademik dan non-akademik di tingkat nasional dan internasional dalam 5 tahun terakhir, mahasiswa Unmas Denpasar meraih 222 penghargaan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ya, jadi jumlahnya 136 tambah 86. Ya. Bapak perlu tahu bahwa minat MBKM mahasiswa yang melalui kementerian itu, kami dari 3 kali angkatan itu menerima selalu di atas 90 sampai 100. Dan itu pelamarnya sampai 2000-an, tapi yang bisa masuk ke kami itu cuma segitu kemampuan kami untuk menerima MBKM yang lewat kementerian. Nah, itu juga kami bangga karena seperti sekarang ini yang terakhir ada 92 orang mahasiswa dari 52 perguruan tinggi seluruh Indonesia yang kuliah di Unmas. Tahun depan ini pun juga kami akan menerima juga seperti itu. Jadi pelamarnya cukup banyak untuk kembali, mungkin lah karena daerah pariwisata juga itu juga salah satu yang mendorong gitu. Yang lain juga mungkin, tapi kan karena tidak Nah, kemudian juga yang prestasi yaitu Sinta Score untuk Sinta Score serius. Untuk Sinta Score 3 tahun terakhir ini serius, kami ada di peringkat 64 dari 4.400 PTS dan PTN. Jadi rankingnya Sinta Score serius itu 64. Nah itu prestasi yang baik. Nah, sekarang kalau bicara mengenai alumni, Pak, mungkin alumni juga sudah cukup besar dan mungkin juga medan pengabdiannya juga cukup luas. Mungkin ada yang menonjol dari alumni Mahasaraswati ini. Gini Pak, jadi kami tahu bahwa alumni adalah bagian integral yang tidak dipisah, yang tidak bisa dipisahkan dari lembaga ini. Bagaimanapun juga alumni memegang peran yang sangat penting untuk memajukan lembaga ini. Sehingga kami mempunyai pusat namanya yang pusat karier itu yang mendata tentang alumni kita, sampai mereka harus ke kota-kota, keberadaan mereka di mana dan apa saja ujian mereka, selalu kita berhubungan. Kami juga selalu mendapatkan feedback dari mahasiswa-mahasiswa yang dari semua angkatan yang sudah berhasil di luar, dan itu kami selalu mereka dalam momen-momen tertentu kami kumpulkan mereka, kami undang, malah memberikan materi-materi untuk memberikan motivasi mahasiswa bahwa dia sebagai alumni melihat apa dan bagaimana di lapangan itu disampaikan ke mereka, sehingga itu memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk dunia ke depan itu. Malah ada yang alumni yang kemarin itu sudah pernah memegang jabatan yang cukup seperti pernah JM di Angkasa Pura Bali, kemudian juga JM di BTDC Nusa Dua Tourist Resort yang ada Nusa Dua itu. Banyak lagi juga ada yang berhasil. Nah ini yang mereka ini kami secara rutin kontak untuk memberikan aspirasi, motivasi kepada adik-adiknya. Dan ke depan kami itu berharap kalau mereka sudah berhasil, mungkin nanti kalau ada yang mampu yang memberikan donasi begitu. Tapi kan kami bisa seperti di luar negeri, kalau orang Bill Gates itu dia sampai orang sudah kaya, siapa tahu nanti tamatan kami ada yang kaya, siapa tahu nanti. Artinya alumni itu kalau kami jaga betul, kami tidak akan bisa lepas dari alumni, karena alumni adalah ikut serta membesarkan lembaga yang kita cinta ini, terutama apa yang di luaran itulah yang kita harapkan, sehingga terus nyambung untuk itu. Jadi kami anggap sangat penting.
Ya, tadi Bapak mengatakan bahwa Mas Saraswati mempunyai misi untuk menghasilkan alumni yang mempunyai kemampuan mengelola eco entrepreneur. Ya, Artinya mempersiapkan berwira swasta menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, ya. apa yang direncanakan untuk program apa ya atau mimpi lah, mimpi nasional 2045 yang disebut dengan Indonesia Emas. Ini kan lingkungan besar dari termasuk Mas Saraswati juga. Iya. Apa ya Pak, emang sulit yang jelas apa namanya, kami seperti yang tadi, setiap mahasiswa itu dari awal semenjak mereka masuk ke menjadi mahasiswa di Mabam, di apa namanya itu masa orientasi masa baru itu, kami sudah berikan materi-materi yang bagus, terutama perkuat kebangsaan dan juga materi-materi bahwa dunia ke depan tantangannya itu harus mereka tahu dari awal. Ya. Nah, itu sudah. Nah, kemudian setiap momen tertentu, apalagi mereka sebelum di wisuda itu kami kumpulkan, kami beritahukan bahwa yang pertama untuk kita Indonesia itu tahu diri harus saudara yaitu komitmen tentang kebangsaan. Jadi seperti contoh mereka itu tahu bahwa Anda sebagai mahasiswa orang Indonesia sangat berbangga bernegara bangsa Indonesia, bangga dilahirkan di Indonesia karena kita itu negara yang bermusibah iklim, dibandingkan dengan mereka yang punya 4 musim saat dingin bagaimana mereka. Nah, betul kita sampaikan. Dan ke depan itu dunia akan begini. Anda harus siap-siap saja. Jadi dari awal itu kita harus memacu kepada mereka, memberikan motivasi kepada mereka supaya para lulusan kita itu selalu meningkatkan kompetensi lulusan untuk dapat bersaing dan beradaptasi pada dunia usaha dan dunia industri sesuai dengan kebijakan MBKM. Nah, kan di MBKM itu sudah inline sebenarnya dengan visi misi kami bahwa mahasiswa tidak hanya cukup mendapatkan ijazah, tetapi ke depan kita beritahu bahwa ke depan itu mereka ijazah itu nomor sekian gitu. Kami sampaikan juga bahwa di luar negeri mulai sekarang mereka kalau ingin melamar pekerjaan akan dilihat kurikulum vitae-nya, bukan ijazah dilihat. Makanya kami di MBKM ini kami berusaha untuk maksimal, kemudian juga setiap tamatan itu dibekali dengan sertifikasi, di samping jasa ada sertifikasi yang mereka harus dapatkan, sehingga sejak mahasiswa mereka pun diharapkan untuk selalu aktif untuk menambah ilmunya, dapat sertifikat, oh ini loh kemampuan kami, bukan Ya. hanya ijazah tok. Nah ini yang kami harus tanamkan sejak awal, dari mahasiswa jadi mahasiswa baru, setiap event-event, mereka terjun ke KKN, dan terakhir pada waktu sudah kami kumpulkan juga begini, Anda harus siap-siap untuk persaingan ke depan. Jadi jangan hanya mengejar ijazah, tapi karakter itu harus diperbaiki, yaitu kejujuran itu jadi hal yang pertama. Kalau orangnya IP-nya tinggi, tapi kalau mereka cuma networking-nya tidak bagus, kejujuran nggak Ya. bagus, ya tidak mungkinlah berhasil. Hal-hal seperti itulah yang kami harus siapkan sehingga mereka itu siap untuk dalam persaingan itu ke depan, Pak. Ya. Baik. Terakhir, Pak Madi, eh, akreditasi unggul sudah diterima oleh Universitas Mas Saraswati. Kalau tidak salah itu untuk kurun waktu 5 tahun. Nah, tahun depan itu tidak akan dikeluarkan lagi. Nah, apa tanggapan Pak Madi mengenai kebijakan ini? Apakah merasa beruntung gitu karena bisa mendapat ini dan kemudian tidak muncul lagi, atau sayang karena prestasi ini seharusnya bisa diikuti oleh perguruan tinggi yang lain dan bisa menjadi tolok ukur bagi masyarakat untuk menilai perkembangan sebuah perguruan tinggi. Nah, Monggo Pak begini Pak, Madi. menurut saya Ya. semestinya akreditasi unggul itu tetap harus ada. Jangan hanya kita hanya standar dari aturan Ya. pemerintah.
Karena begini, saya amati kalau tidak ada hal yang lebih tinggi itu dicapai, kadang-kadang perguruan tinggi itu stagnan, tidak mau berubah, tidak mau mengadakan inovasi-inovasi. Jadi kita juga paling-paling ini gitu. Tapi sekalipun kami ya udah unggul sekalipun dan tidak ada, tapi kami akan tetap terus meningkatkan, terus berusaha untuk sekalipun tidak wajib begitunya, ya. Tapi kami terus untuk selalu berinovasi meningkatkan kemampuan dosen, japungnya yang berkait dengan literasi itu harus Pak, nggak boleh kita bangga dengan ini, prodi-prodi yang belum unggul itu dipacu terus, dan kami pun akan apa namanya, kalau unggul tidak ada kan mungkin ke internasional nantinya. Jadi menurut kami mestinya ini terus dilanjutkan karena itu memberikan memacu sebenarnya perguruan tinggi itu terus meningkatkan mutu kualitas pendidikan Tridharma perguruan tinggi gitu. Tanpa ada ini bagi yang katakan itu perguruan tinggi yang tidak mau berubah ya jelas mutunya atau dia tidak ditarget lagi ya gitu saja. Padahal nanti ini sudah persaingan dunia. Nah, kita pun juga nggak tahu pemerintah ke depan. Mungkin sekalipun ada akreditasi itu ada nanti aturan-aturan yang ini kan juga akhirnya tergilas juga nanti kena aturan. Makanya bagi kami ya karena kebijakan pemerintah kami terima saja, tapi kami tidak akan berhenti terus untuk selalu meningkatkan kualitas. Karena itu nanti ke depan dikejar oleh masyarakat. Kalau tidak kita akan ketinggalan, Pak. Terima kasih sekali Bapak Dr. Andes Imade Sukamerta MPD, Rektor Universitas Mahasaraswati. Banyak sekali yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini membantu kita semua untuk mengenal Universitas Mahasaraswati dan bisa menjadi motivasi bagi semua perguruan tinggi yang ingin meningkatkan kualitasnya. Sekali lagi terima kasih. Sukses Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Ya, sehat selalu kita dalam hidup ini. Sekarang kita pertama hanya kita berdoa supaya kita sehat. Ya, sehat, kita bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tugas kita hari ini. Kita ini adalah kurun waktu yang sangat terbatas. Mungkin apa yang kita bisa buat lakukan terbaik untuk bangsa ini. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga nanti suatu saat kita bisa ketemu Pak Bambang ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam Om Santi Santi Om. Sampai jumpa ya Pak. Terima kasih. Salam sehat. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi